Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita terus kepada Tuhan karena sampai hari ini penyertaan dan pertolongan Tuhan terus kita rasakan. Pada saat malam hari ini kembali kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita belajar tentang bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali diingatkan firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan bagian yang kedua. Yang pertama, kita harus memahami dasar dari pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Dasar dari pertumbuhan kita di dalam Tuhan yang pertama karena kita telah dipilih oleh Allah. Dikatakan tadi di ayatnya yang keempat, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Siapa yang memilih kita? Tuhan Yesus. Tentunya sesuatu yang istimewa bagi kita, bahwa kita menjadi umat pilihan Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya atas kita, memanggil dan memilih kita menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita harus percaya bahwa kita ini dipilih Tuhan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan tujuannya apa? Supaya lewat kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Lewat kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang kedua, kita harus memahami bahwa kita memiliki dasar bertumbuh di dalam Tuhan karena firman Tuhan yang penuh kuasa dalam hidup kita. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bagaimana ketika Injil itu diberitakan, kita harus memahami itu karena kekuatan yang dari Roh Kudus, oleh karena kuasa yang dari Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang kita bacakan bukan sekedar tulisan belaka seperti buku-buku lain yang ditulis oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa Alkitab bukan juga hanya sekedar buku yang memotivasi manusia, tetapi firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang mengubah hidup manusia seperti yang Allah kehendaki. Bagaimana firman Tuhan itu yang mampu untuk mengubah hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Itulah sebabnya kita perlu tunduk kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan kita diubahkan melalui pertolongan Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajari kita, untuk menyatakan kesalahan kita ketika kita mungkin hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang mampu untuk memperbaiki kelakuan kita,
Dan bagaimana firman Tuhan itu mendidik kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi teladan dalam penurut Allah. Menjadi penurut Allah artinya apa? Dikatakan di ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam situasi dan keadaan yang berat, jemaat di Tesalonika menerima firman yang disampaikan kepada mereka dengan penuh sukacita. Alkitab sampaikan mereka menjadi penurut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang berat yang kita jalani, apapun itu, kita harus belajar sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan untuk kita belajar menghidupi firman Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Sebagaimana jemaat yang ada di Tesalonika, ketika firman itu sampai kepada mereka, mereka menerima firman itu. Alkitab katakan, mereka menerima bukan bersungut-sungut, mereka menerima bukan mengomel ketika firman Tuhan disampaikan, tetapi dikatakan mereka menerima firman itu dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, ketika itu berbicara masalah menegur kita, mungkin kita sulit untuk menerimanya. Atau ketika kita punya masalah yang berat dalam hidup kita, ketika firman Tuhan menegur kita, menasehati kita sulit untuk menerimanya. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan, jadilah penurut Allah, melakukan firman Tuhan. Terimalah firman Tuhan itu dengan penuh sukacita oleh pertolongan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk melakukan dalam hidup kita. Tetapi kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, sehingga kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi penurut-penurut Allah dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak masalah mungkin yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarkanlah Roh Kudus lewat firman Tuhan boleh memimpin perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi lewat firman Tuhan menopang seluruh kehidupan kita. Dan yang berikutnya, kita harus bisa menjadi teladan. Dikatakan di ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Meskipun jemaat di Tesalonika dalam keadaan susah, tetapi mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, tetapi mereka boleh tetap menjadi teladan. Menjadi teladan apa? Menjadi penurut firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, agar supaya lewat hidup mereka nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi mari kita menjadi teladan. Walaupun situasi sulit, walaupun situasi dalam keadaan tidak baik, kita harus bisa menjadi teladan dan tetap bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, menjadi saksi. Di ayat yang ke-8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa yang harus terus kita kerjakan dalam hidup kita. Sebagaimana jemaat yang ada di Makedonia, lewat hidup mereka, lewat seluruh hidup mereka, mereka boleh menjadi berkat lewat iman mereka. Alkitab tadi katakan, lewat jemaat di Makedonia tersiar kabar tentang iman mereka. Bagaimana mereka boleh menjadi saksi, bagaimana mereka boleh menjadi berkat lewat hidup mereka, lewat pengenalan mereka akan Tuhan, lewat iman mereka. Firman Tuhan itu sampai ke seluruh wilayah Makedonia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah juga kita boleh menjadi saksi, menjadi berkat
dimanapun kita berada. Perhatikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Mewartakan kabar baik, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, menyatakan kuasa Allah, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat manusia. Tugas gereja adalah menjadi saksi, menjadi saksi-saksi Allah. Gereja bukan gedung, atau gereja bukan hanya pendeta, penatua, diaken atau yang lain yang melayani di gereja. Tetapi gereja adalah orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita adalah gereja, berarti kita juga harus menjadi berkat, menjadi saksi. Kita dapat menjadi saksi dengan cara hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang dapat melihat apa yang kita perbuat, dan kita boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita menjadi saksi, bisa kita menyampaikan itu firman Tuhan, Injil Kerajaan Surga kepada semua orang, sehingga lewat pertolongan Roh Kudus mereka percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua pada saat malam hari ini, saya tadi sampaikan bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus memiliki dasar, yaitu yang pertama kita harus tahu kita dipilih Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa menjadi teladan dan penurut Allah. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjadi saksi. Dan biarlah renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini boleh memberkati kita. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.